Perkenalkan, saya Syahadati Weni Yulandani, CKB dari SDN Leminggir, Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya di modul 3.1. Dalam pelaksanaannya, supervisi akademik sering dilihat sebagai proses penilaian satu arah dan dilakukan menjelang akhir tahun ajaran. Supervisi akademik juga menjadi sebuah tagihan atau kewajiban bagi para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para pendidik. Tapi, dengan paradigma berpikir coaching, supervisi akademik perlu dilihat sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri. Supervisi akademik sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap praobservasi. Pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Di antaranya adalah supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Guru menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan waktu percakapan pasca observasi. Supervisor juga menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Tahap yang kedua adalah observasi, yaitu aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Di antaranya, memotivasi kegiatan observasi berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru, menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati dengan mencatat hal-hal yang dilakukan di kelas, seperti yang selaras dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, yang melebihi kompetensi yang ingin dikembangkan, dan juga yang belum sesuai kompetensi yang dikembangkan. Lakukan dengan netral, tanpa penilaian, dan gunakan mata pengamat. Kegiatan supervisi akademik yang terakhir adalah tahap pasca observasi, yaitu kegiatan percakapan supervisor dan guru yang bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Melalui percakapan coaching, guru diharapkan menemukan sendiri area pengembangan bagi dirinya ke depannya. Karena setelah kegiatan observasi kemarin ada kegiatan lain yang tidak dapat ditunda, maka kegiatan pasca observasi dilakukan di hari berikutnya. Maka, mari kita simak percakapan coaching antara kepala sekolah selaku supervisor atau coach dan Bu Hindun selaku guru kelas 4 sebagai coachee dan juga dihadiri oleh pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Eni. Maaf ya Bu Eni, apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk hari ini? Oh, mari Bu Hindun. Ada apa Bu? Saya sedang tidak sibuk saat ini. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Hindun? Sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktu Bu Eni. Tidak Bu Hindun, sama sekali tidak mengganggu. Curhat tentang masalah saya, apakah Bu Eni bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi atas macam masalah yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa Bu? Coba Bu Hindun ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Gini ya Bu Eni, setelah kegiatan supervisi tadi, saya merasa masih bingung tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja yang harus dilakukan maupun dipersiapkan dan bagaimana melakukannya. Oke, sebelum kita bicarakan masalah supervisi yang kemarin, jadi menurut Bu Hindun nih, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nantinya ini? Solusi atas permasalahan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke. Sekarang menurut Bu Hindun, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang seperti apa kalau menurut Bu Hindun? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dimana guru berusaha menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan guru. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Hindun.
Nah, jika seperti itu, kira-kira usaha apa yang Bu Hindun bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid Bu Hindun tadi? Mungkin pertama-tama saya harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan belajar murid-murid saya. Setelah itu meresponnya. Wah, setuju sekali Bu Hindun. Lalu bagaimana cara Bu Hindun mengetahui kebutuhan belajar masing-masing individu murid Bu Hindun sendiri? Mungkin dengan mengamati murid-murid saya. Setuju. Kira-kira apakah ada yang lain selain yang disebutkan Bu Hindun tadi? Mungkin ada dengan berdiskusi dengan guru di kelas sebelumnya, dan juga mungkin melakukan pretest sehingga tahu kemampuan awal murid-murid saya. Setuju sekali sama Bu Hindun. Jika semua hal tersebut Bu Hindun lakukan, Bu Hindun dapat memetakan kebutuhan belajar individu murid-murid Bu Hindun. Nah, setelah mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar murid-murid Bu Hindun, langkah apa yang selanjutnya akan Bu Hindun lakukan? Saya akan berusaha menyesuaikan pembelajaran saya sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang sudah saya identifikasi dan petakan tadi. Bagus sekali rencana Bu Hindun. Tentunya setelah diidentifikasi, hasil kebutuhan murid pasti beragam ya Bu ya. Nah, bagaimana nih cara Bu Hindun menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kebutuhan yang beragam tersebut? Saya akan menyiapkan materi dari beberapa sumber. Jadi, tidak hanya teks tulis saja, ada juga yang berupa video, sehingga anak-anak dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang suka membaca dapat mempelajari materi dari teks, sedangkan untuk siswa yang suka visual dapat belajar dari video. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Apakah jika rencana tersebut dijalankan, Bu Hindun tidak merasa kesulitan atau apa seperti itu? Tentu tidak Bu, bacaan dapat kita ambil dari buku maupun sumber yang lain. Begitu juga dengan video. Walaupun saya kesulitan juga jika membuat video pembelajaran sendiri, saya dapat mengambil dari YouTube yang sesuai dengan materi pembelajaran saya. Wah, hebat sekali Bu Hindun. Sama, saya juga punya pengalaman seperti itu. Saat saya tidak bisa membuat video pembelajaran sendiri, saya juga akan mengambilnya di YouTube dan memilih yang sesuai dengan pembelajaran saya. Selain nih mendiferensiasi sumber materi belajar, kira-kira apa yang dapat Bu Hindun lakukan untuk menyesuaikan saat proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid-muridnya Bu Hindun? Saat proses pembelajaran saya akan berusaha memberikan pendampingan yang berbeda bagi murid. Misalnya, murid yang sangat mampu dapat bekerja dengan pertanyaan yang sudah dapat memahaminya. Sedangkan murid yang cukup mampu, saya dapat memberikan contoh-contoh dahulu. Dan apabila murid yang masih kesulitan, dapat dibantu secara intensif. Wah, luar biasa rencana Bu Hindun. Saya tidak sabar melihat pembelajaran Bu Hindun nantinya. Nah, kalau begitu, kira-kira apa nih komitmen yang akan Bu Hindun lakukan mulai saat ini? Saya akan berkomitmen untuk menyesuaikan pembelajaran saya di kelas dengan kebutuhan belajar individu murid-murid saya dengan berusaha melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya sangat setuju sekali dengan komitmen Bu Hindun. Kira-kira hal apa atau barangkali ada orang enggak yang dapat membantu Bu Hindun untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan terus belajar dengan mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri di PMM, dan saya jika ada kesulitan saya dapat berdiskusi dengan Bu Gubernur selaku teman sejawat yang juga sudah menerapkan IKN, Bu Kori selaku guru penggerak di sekolah kami. Wah, luar biasa Bu Hindun. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nah, setelah pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang Ibu Hindun rasakan sekarang?
Alhamdulillah Bu Eni, saya sudah tidak bingung lagi. Sekarang saya jadi lebih mengerti dan tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah ini, terima kasih banyak ya Bu Eni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita tadi sudah selesai ini. Nah sekarang mumpung ada Bu Ulfa selaku pengajar saya, barangkali ada masukan dari Bu Ulfa sesi berikutnya atau yang lain yang terima kasih Bu dan Bu Indul, semoga kita membawa perubahan dan pendidikan sudah bagus rata-ratanya berarti sudah sesuai dengan harapan mungkin. Itulah aksi nyata saya di modul 3.1. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.